Pemirsa, alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam siar Ramadan hari ini, masih dari Rujak Wali Kota Kendari di 14 Ramadan 1444 Hijriah bersama Bapak Wali Kota Kendari dan Ketua MUI Kota Kendari. Dengan topik hari ini pesan damai di bulan Ramadan. Kami persilakan Ibu yang mau bertanya lagi, silakan Bu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Herawati dari BKMT Kecamatan Kendari Barat. Herawati, silakan Ibu. Pertanyaan saya singkat saja Pak Ustaz. Yeah. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga toleransi antar umat beragama di lingkungan kita saat bulan Ramadan? Demikian pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau teratur kentara dibaca ya. Baik, yang kedua, tapi mic. Ya, silakan Bu. Bismillah. Ini pertanyaan saya buat Bapak Wali Bu, Kota. nama dulu Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Farida, utusan dari BKMT Kecamatan Kadia. Ya, silakan Bu. Saya juga salah seorang ketua RT 15 Kelurahan Bende. Mantap. Jadi ini berkaitan dengan program Bapak Wali Kota. Jadi gini Pak Wali, pertanyaan saya. RT berapa Bu? RT 15 Kelurahan Bende. Nanti saya jalan-jalan di rumah. Ya, Pak Wali, silakan ini Bu. Ada info. Badan Narkotika Provinsi itu telah menetapkan di Kecamatan Kadia 2 kelurahan sebagai zona merah untuk peredaran narkoba. Di kelurahan mana Bu? Bende? Kelurahan Bende dan Kelurahan Kadia ditetapkan oleh Badan Narkotika Provinsi. Sehingga saya termasuk salah satu pengurus IBM intervensi berbasis masyarakat menangani masalah peredaran narkoba. Zona merah. Iya, kemarin saya mengikuti rapat lintas sektor. Blood UPTD, Puskesmas Perumnas, itu ada 3 yang ditangani, Puskesmas Perumnas, Kelurahan Mandonga, Bende, dan Korumba. Pertanyaan saya, ini berkaitan dengan narkoba dan AIDS. Hasil kemarin itu, akhir-akhir ini sangat meningkat, kasus AIDS dan narkoba di Kota Kendari. Pertanyaan sudah sejauh mana Bapak Wali Kota? Bapak Wali Kota sebagai pemerintah kota mengeliminir penanggulangan kedua penyakit sosial ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sesuai dengan pertanyaan Bu Farida ada juga bisa disentil oleh Pak Kiai. Tapi Pak Wali. Baik, terima kasih Bu Farida. Apa sih langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka pencegahan? Pertama itu dulu, pencegahan peredaran penggunaan narkoba di wilayah Kota Kendari. Yang pertama, kita mengedepankan sisi edukasi. Jadi bagaimana kita memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk pertama menjauhi, tidak mengenal. Kalau yang lain kita diajarkan untuk mengenal. Kalau yang untuk satu hal ini kita ajarkan untuk tidak dikenal. Kemudian kita jauhi dan tidak kita gunakan. Itu yang pertama, edukasi. Kemudian kami juga melalui Badan Narkotika BNN Kota Kendari sudah melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan. Jadi upaya pencegahan yang harus kita kedepankan, ini yang penting. Ada banyak dukungan pemerintah kota terhadap pencegahan ini yang sudah secara teknis dilakukan oleh Badan Narkotika Kota Kendari. Kemudian langkah selanjutnya adalah tindakan. Tindakan bersama aparat penegak hukum, terutama pihak Polresta Kendari yang memang bertugas dari sisi penanganan ketertiban, ketentraman masyarakat, maka melakukan langkah-langkah represif. Kalau pencegahan sifatnya preventif, maka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita adalah langkah-langkah represif. Apa itu langkah represif?
penangkapan bagi yang memang terindikasi mengenal dan sudah menggunakan. Termasuk kita juga mendorong untuk sisi peradilannya memang diberikan hukuman yang berat. Karena narkoba atau narkotika, obat-obat terlarang itu merupakan tindakan kriminal yang tidak hanya untuk diri pribadi tetapi masyarakat secara umum dan generasi muda. Semoga Kota Kendari ini dari hari ke hari bisa kita lakukan penanganan terutama pencegahan peredaran narkotika di wilayah Kota Kendari. Ini menjadi konsen kami dan pemerintah kota senantiasa mengedepankan sekali lagi sisi pencegahan dengan edukasi kepada masyarakat, termasuk edukasi di sekolah-sekolah, bahkan di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan juga sudah kami lakukan kerjasama dalam rangka pencegahan peredaran narkoba di tempat-tempat tersebut. Demikian, terima kasih. Pak Wali, tabe Pak, toleransi, bisa disinggung juga Pak. Toleransi seperti apa konsep pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan rasa toleransi dari sebagai macam perbedaan agama, perbedaan suku. Kami persilakan Pak. Terima kasih. Dari Ibu yang di Kendari Barat, berbicara toleransi, itulah salah satu wujud dari semangat yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, yaitu tagline Kendari Bergerak. Terakhir adalah kondusif. Suasana kondusif itu menjadi prasyarat utama dalam rangka kita melaksanakan semua aktivitas masyarakat, aktivitas pemerintah, dan siapapun yang ada di Kota Kendari ini. Karena hanya dengan kondusivitas wilayah, kondusivitas lingkungan, maka itu bisa kita lakukan pembangunan, lakukan aktivitas lainnya. Nah, terkait toleransi, saya selama kurun waktu 6 bulan di Kota Kendari ini, alhamdulillah gesekan ya atau potensi konflik terkait perbedaan ya, perbedaan keyakinan, perbedaan agama, kalau toleransi dari sisi itu maka alhamdulillah tidak kita temukan, dan kita berdoa semua semoga ini tidak pernah terjadi. Karena tadi apa yang saya sampaikan di awal bahwa salah satu faedah dalam puasa Ramadan itu di sisi ijtimaiyah adalah bagaimana kita selalu mengedepankan kasih sayang dan kesetaraan. Puasa Ramadan saya pikir kami sudah mengajarkan kita bagaimana yang lebih bisa berbagi kepada yang masih kurang. Bagaimana puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita kesalehan sosial, dan itu adalah salah satu bentuk toleransi menurut saya, termasuk kepada seluruh warga masyarakat di Kota Kendari yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Maka saya menghimbau untuk sama-sama kita menjaga toleransi, saling menjaga, jangan sampai yang melaksanakan Ramadan ini merasa terganggu dengan aktivitas-aktivitas kita. Termasuk kebijakan pemerintah kota 3 hari sebelum Ramadan dan sampai 3 hari setelah Idul Fitri, seluruh tempat hiburan malam kita tutup. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun toleransi dan juga bagaimana kita memastikan pelaksanaan puasa Ramadan itu di Kota Kendari khususnya bisa berjalan sebagaimana ajaran yang kita dapatkan, baik itu yang diajarkan oleh Rasulullah maupun yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Pak Wali, masih ada terakhir tapi yang masalah kedamaian ini Pak. Ini ibu-ibu ini beda-beda warna jilbabnya dan berbeda-beda juga pilihan politiknya ke depan. Ini tahun politik. Mungkin ada himbauan-himbauan Pak Wali tentang ini supaya kita tetap damai meskipun berbeda-beda partainya, berbeda-beda calegnya. Kami persilakan Pak Wali. Baik. Sekali lagi, Ramadan, ya puasa Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk toleran, mengajarkan kepada kita terkait kesalehan sosial, kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin, termasuk juga mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang. Nah, dalam konteks
kehidupan demokrasi yang sudah mulai di tahun 2023 ini, sudah mulai aktivitas politik demokrasi sudah berjalan, maka sebagai pemerintah saya mengajak kepada seluruh warga bahwa marilah kita jadikan pesta demokrasi itu sebagaimana pesta biasanya. Ada kegembiraan di sana, ya. Ada sikap saling menghargai. Perbedaan itu adalah rahmat. Agama mengajarkan kepada kita semua bahwa perbedaan itu adalah rahmat, dan kebinekaan itu adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia. Sehingga berbeda warna kuning, warna abu, warna ungu, itu adalah rahmat. Ya, karena ini warna, semua warna adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa mengkomplain bahwa satu warna tertentu adalah miliknya. Semuanya bisa. Jadi terkait itu maka sekali lagi saya menyampaikan kepada kita semua, pada seluruh warga masyarakat kota, mari dalam pesta demokrasi yang sementara kita songsong dan aktivitas sudah mulai jalan, maka mari kita jadikan sebagai pesta yang betul-betul membahagiakan, mendamaikan, termasuk situasi dan lingkungan kita masing-masing. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Wali. Kita terima kasih sekali lagi. Dan beda partai politik, beda caleg, jangan baku bombe. Alhamdulillah. Tetap mempunyai kuasa. Baik, kami persilakan Pak Kiai. Ada tadi yang pertama belum dijawab, perbedaan waktu tadi, kemudian masalah toleransi, pokoknya dijawab semua ini Pak Tabe, dan yang lain lagi. Kami persilakan Pak Kiai. Terima kasih. Kalau kuantitasnya besar, kualitasnya besar, tentu pahalanya besar. Biarpun kuantitasnya besar, tapi kalau kualitasnya kecil, maka pahalanya kecil juga. Walaupun kita kuantitasnya kecil, tapi kalau kualitasnya besar, kita juga akan dapat besar. Oleh karena itu, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa fikrika wa qalbuka. Yuk kita berpuasa, puasakan juga pendengaran kita, puasakan juga penglihatan kita, puasakan juga lisan kita, puasakan juga pikiran kita, sampai puasakan hati kita. Insya Allah itu puasa yang berkualitas. Walaupun waktu kita sedikit, tapi pahalanya akan lebih besar. Kemudian Ibu dari Kendari Barat, alhamdulillah Pak Wali Kota sudah mengeluarkan kebijakan. Maka untuk menjaga toleransi, ayo seluruh masyarakat di Kota Kendari kita patuhi kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Wali Kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, justru kadang-kadang maaf, yang sering mengganggu itu justru sesama kita. Ada sesama kita tidak berpuasa, ngerokok di depan jalan, ya, minum di warung-warung dan seterusnya. Itu sama dengan tidak menjaga toleransi kita. Nah, untuk menjaga toleransinya, kita hargai yang berpuasa. Kalau toh pada akhirnya kita bagian yang tidak puasa, apakah karena rusak, atau karena malas, atau karena belum dapat hidayah, maka hargai yang berpuasa dengan cara kalau mau minum, mau makan, jangan sampai dilihat oleh yang berpuasa. Gitu ya Bu ya. Kemudian yuk kita meriahkan dengan simbol-simbol kemeriahan agama selama di bulan Ramadan. Toko-toko ucapkan selamat bagi yang berpuasa. Ya, mal-mal termasuk Indomaret dan seterusnya pasang ucapan selamat menjalankan ibadah puasa. Itu bagian dari menjaga toleransi. Kemudian yang Pak Kiai, yang perbedaan waktu tadi ada pertanyaan. Ada, ya sudah. Iya. Sudah ya? Sudah, ya. Baik, langsung kesimpulan Pak Kiai. Langsung tadi masih Ya. ada satu lagi dari Yang masalah nyinggung sedikit ya Bu ya, iya, masalah silakan, Pak. narkoba. Silakan. Setelah Pak Wali nyampaikan tadi beberapa trik-trik yang sudah dilakukan, sampai edukasinya, sampai preventifnya, kuratifnya dan seterusnya, maka kewajiban kita semua seluruh masyarakat di Kota Kendari, kita bantu pemerintah dengan cara kita jaga di rumah
kita masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan hanya kita yang terhindar dari api neraka, tapi seluruh yang ada di bagian kehidupan kita, kita selamatkan mereka dari siksa api neraka. Kata Imam Al-Baqi, maaf ini harus saya sampaikan, sekali yang namanya minuman haram atau yang sejenisnya, jadi narkoba itu oleh fatwa ulama diposisikan sama dengan itu, yaitu mengkonsumsi minuman-minuman yang memabukkan atau haram yang diharamkan oleh Allah. Sekali mengkonsumsi itu ditebus dengan 40 waktu sholat belum tertebus, apalagi sama sekali tidak ditebus. Itu begitu sanksi dari Allah dan Rasulnya. Bahkan di tempat lain, ketika aliran yang haram itu menjadi darah daging kita, jangan pernah berharap menghasilkan generasi yang soleh, kecuali dia berada di lingkungan yang soleh dan solehah. Itu begitu beratnya. Makanya wajar bu, bapaknya bagus, ibunya bagus, kok anaknya bandel sekali. Jangan-jangan bagian dari yang kita konsumsi menjadi kepala putik dan benang sari itu adalah dari sumber, di antaranya yang diharamkan oleh Allah seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi, yuk kita jaga bersama, kita bantu Pak Wali. Akhirnya kesimpulan yuk, Pak, kesimpulannya 3 menit, kami persilakan Pak. Ya. Topik kita pesan damai di bulan Kata Ramadan. Rasulullah SAW, al-muslim man salimal muslimuna bilisani bayadihi. Orang muslim yang baik itu yang sanggup menjaga keselamatan dari sesama muslim dari ucapan dan perbuatannya. Dalam rangka membangun kedamaian, yuk kita selamatkan saudara-saudara kita dengan perbuatan kita, dengan ucapan-ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita justru mendatangkan ketidakdamaian di antara kita. Kalau itu terjadi, kita belum tergolong sebagai muslim yang baik. Kemudian di dalam Al-Quran diperintahkan kepada kita bahwa ketika Anda punya kecenderungan untuk berdamai, maka berdamailah, karena itu yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam, agama damai, menganjurkan segala bentuk jalan yang menuju kedamaian kita lalui. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Aziz, terima kasih ibu-ibu sekalian dan pemirsa yang budiman. Billahi taufiq wal hidayah biridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir kami persilakan Pak Wali Kota, Pak, kata penutup di 14 Ramadan hari ini. Mungkin ada pesan-pesan untuk warga Kota Kendari melalui Sultra TV dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Dengan hormat kami persilakan Pak. Terima kasih. Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Oleh karenanya, semua kita harus berjihad, menahan diri, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan baik sesama umat muslim yang sementara melaksanakan puasa Ramadan maupun yang merugikan seluruh umat manusia, khususnya yang ada di Kota Kendari ini. Kemudian, Ramadan adalah bulan istimewa. Oleh karenanya, kita patut menyambut dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, dan dalam bingkai kerukunan dan persatuan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Sultra TV, sampai di sini jumpa kita dalam program acara Siar Ramadan hari ini 14 Ramadan 1444 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang bekerja sama, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, BKMT Kota Kendari, dan Sultra TV yang didukung penuh oleh pemerintah Kota Kendari. Dan kami dari Rujak Wali Kota Kendari undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim, Kendari bergerak, Kendari bergerak.